Kota paling penuh dosa? Ini terjadi setiap hari di Belanda. Fakta-fakta mencengangkan tentang tempat ini. Dokumenter. Satu hal yang sering mengejutkan pengunjung di Belanda adalah betapa tingginya perempuan Belanda. Rata-rata tingginya sekitar 5 kaki 7 inci, menjadikan mereka termasuk perempuan tertinggi di dunia. Dengan gaya hidup yang lekat dengan bersepeda, banyak dari mereka tetap atletis secara alami dan terlihat sehat. Berbagi tagihan, yang sering disebut going Dutch, adalah hal yang wajar. Entah itu kencan pertama atau hubungan jangka panjang, banyak perempuan Belanda lebih suka membayar bagian mereka sendiri. Ini bukan soal formalitas, melainkan soal keadilan, kemandirian, dan saling menghormati. Dan meskipun dikenal blak-blakan serta percaya diri, perempuan Belanda juga terbuka untuk pertemanan dan hubungan lintas negara. Undangan ngopi bisa saja datang tanpa ekspektasi apapun, hanya obrolan santai dan heister yang bertersa. Pindahlah ke Delft, kota di antara Den Haag dan Rotterdam, yang paling dikenal sebagai tempat kelahiran maestro abad ke-17, Johannes Vermeer, pencipta lukisan Girl with a Pearl Earring. Delft juga terkenal dengan keramik biru ikoniknya, yaitu tembikar putih dan kobalt yang dibuat dengan tangan sejak abad ke-16. Di Royal Delft, yang didirikan pada tahun 1653, para perajin masih melukis setiap karya secara manual. Kanal-kanal yang berkelok, jembatan yang dihiasi bunga, dan jalanan berusia ratusan tahun membentuk ritme kota yang tenang dan tidak terburu-buru. Warga lokal bersantai di kafe tepi air, para mahasiswa bersepeda melewati gang-gang sempit, dan para pemilik toko menyapa pengunjung dengan hangat, namun tetap kalem. Di jantung kota ada Grote Markt, yang didominasi oleh Nieuwe Kerk atau gereja baru, yang menjulang tinggi dan menjadi penanda utama alun-alun. Sepanjang tahun, tempat ini menjadi tuan rumah pasar lok, festival bunga, pertunjukan musik, dan berbagai acara komunitas. Di sudut yang sunyi, sebuah patung Vermeer berdiri sebagai pengingat bahwa Delft bukan sekadar kota. Ini adalah perpaduan hidup antara tradisi, seni, budaya, dan keseharian khas Belanda, yang terus menginspirasi pengunjung dari seluruh dunia. Namun, pesona kota-kota Belanda jauh melampaui arsitektur. Di Provinsi Overijssel terdapat Giethoorn, sebuah desa yang tidak memiliki jalan di pusat bersejarahnya. Sebagai gantinya, kanal, jalur pejalan kaki, dan lebih dari 170 jembatan kayu menghubungkan rumah-rumah beratap jerami yang menawan. Dengan populasi sekitar 2.600, mobil biasanya ditinggalkan, karena warga bepergian dengan sepeda atau meluncur di atas air menggunakan perahu dasar datar yang disebut punter, dan kini banyak yang memakai motor listrik yang senyap. Kanal-kanalnya muncul setelah penggalian gambut menciptakan lubang-lubang yang tergenang, lalu perlahan membentuk tata ruang Giethoorn yang unik, berbasis air. Pada musim semi dan musim panas, bunga-bunga berwarna-warni menghiasi tepi kanal, menarik pengunjung dari seluruh dunia. Pada tahun 2022, sebuah video TikTok tentang perjalanan perahu yang tenang di Giethoorn melampaui 50 juta penayangan hanya dalam 1 minggu. Kini, desa ini menyambut lebih dari 1 juta wisatawan setiap tahun. Alamat di kota tua sering dikaitkan dengan jembatan atau kanal terdekat, dan banyak rumah memiliki perahu, bukan tempat parkir. Damai, indah, dan sepenuhnya bebas mobil, Giethoorn menjadi salah satu destinasi paling unik di Eropa. Masih ikut? Karena setelah ini, nieuwste pastap di Amsterdam, Bloemenmarkt adalah satu-satunya pasar bunga terapung di dunia. Terletak di sepanjang satu kanal dan beroperasi sejak tahun 1862, toko-tokonya berada di atas tongkang dan menjual bunga sepanjang tahun. Tulip, anggrek, narsis, dan benih-benih langka memenuhi pasar dengan warna dan aroma. Setiap tahun, jutaan umbi bunga dijual dan dikirim ke seluruh dunia. Saat musim Natal, pepohonan dan lampu-lampu menambah suasana. Hanya 40 menit ke selatan, Keukenhof di Lisse adalah taman bunga terbesar di dunia. Setiap musim semi, lebih dari 7 juta tulip bermekaran di area seluas 79 ekar, sehingga dijuluki Disneyland-nya bunga. Di bagian timur, Taman Nasional Hoogveluwe mencakup area seluas 21 mil persegi, terdiri dari hutan, bukit pasir, dan padang rumput. Tempat ini juga menjadi rumah bagi Museum Kröller-Müller yang menyimpan koleksi Van Gogh terbesar kedua di dunia. Efteling, taman hiburan nomor 1 di Belanda, dibuka pada tahun 1952, 3 tahun sebelum Disneyland, dan menghadirkan dongeng-dongeng Belanda menjadi nyata.
Di jantung Amsterdam, istana kerajaan di Dam Square membuka aula-aulanya untuk umum, menawarkan kesempatan melihat jejak berabad-abad keluarga kerajaan Belanda. Sedikit simbol yang mencerminkan tradisi Belanda sekuat sepatu kayu yang dikenal sebagai klompen. Setiap pasang dipahat dari satu balok kayu willow atau poplar, dipilih karena ringan serta tahan terhadap lumpur dan air dingin. Dahulu, klompen membuat para petani tetap nyaman saat bekerja di luar ruangan dalam kondisi basah. Kini, hanya sekitar selusin bengkel tradisional di seluruh Belanda yang masih membuatnya dengan tangan. Lebih dari 3 juta pasang diproduksi setiap tahun, terutama untuk wisatawan dan kolektor. Gaya desain tiap daerah tetap bertahan, dan beberapa klompen yang dilukis tangan begitu detail hingga bisa terjual seharga ribuan dolar. Klompen bahkan sudah mendapat pengakuan internasional. Pada tahun 2006, Belanda mencetak rekor dunia Guinness untuk parade tari klompen terbesar dengan lebih dari 2.600 peserta. Dan ya, lomba balap klompen memang ada. Biasanya diadakan saat festival desa untuk seru-seruan. Saat bepergian, Anda juga akan melihat klompen raksasa di kota-kota seperti Zaandam, Schagen, atau Volendam, menjulang setinggi 6 kaki dan Kansia di spot foto. Dan jika klompen mewakili tradisi, destinasi berikutnya mewakili ketangguhan. Tempat kincir angin dari abad ke-7 masih membentuk daratan dan menerangi malam. Sebelum kita lanjut, saya punya permintaan singkat, 10 detik saja. Jika Anda menikmati perjalanan ini, silakan tekan tombol berlangganan dan aktifkan notifikasi. Itu sangat mendukung kanal ini, dan sebagai gantinya, tim saya dan saya akan terus bekerja agar ini makin bagus untuk Anda. Di Provinsi Holland Selatan, ada Kinderdijk, sebuah desa kecil dengan warisan yang luar biasa. Dengan luas kurang dari 1 mil persegi, tempat ini menjadi rumah bagi 19 kincir angin bersejarah yang dibangun pada abad ke-17 dan masih berdiri hingga kini sebagai simbol rekayasa Belanda serta pengendalian banjir. Sejak tahun 1997, Kinderdijk ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO, diakui karena desainnya yang anggun dan sistem pengelolaan air yang maju. Kincir-kincir ini dulu menjaga daratan tetap kering hanya dengan tenaga angin. Dan pada masa lalu, posisi baling-balingnya menjadi sinyal sunyi untuk berbagai peristiwa, dari perayaan hingga peringatan. Beberapa kincir telah diubah menjadi rumah tamu, memberi pengunjung kesempatan langka untuk menginap di dalam bangunan berusia 300 tahun yang dikelilingi kanal dan tanggul hijau berumput. Desa ini juga terkenal dengan rumah-rumahnya yang hangat, taman bunga, dan ritme hidup yang santai, dengan warga lokal bersepeda di sepanjang jalur air. Setiap bulan September, Kinderdijk menggelar Meals in the Moonlight, saat ke-19 kincir angin berpendar di bawah langit malam. Menyambut lebih dari 400.000 pengunjung setiap tahun, Kinderdijk bukan sekadar persinggahan wisata, melainkan pameran abadi tentang ketangguhan dan desain Belanda. Apakah Anda menghabiskan semalam di dalam kincir angin atau berjalan di tanggul di bawah bintang-bintang? Tulis di komentar bagaimana dengan meraih dongeng nyata ini. Walau kincir angin dan kanal membentuk lanskap Belanda, Belanda menawarkan jauh lebih banyak. Mulailah dari Keukenhof di Lisse, taman bunga terbesar di dunia. Setiap musim semi, lebih dari 7 juta tulip bermekaran di area seluas 79 ekar, menciptakan pertunjukan warna yang dijuluki Disneyland-nya bunga. Untuk suasana yang lebih liar, pergilah ke Taman Nasional Hogeveluwe di Gelderland. Kawasan lindung ini membentang hampir 21 mil persegi dengan hutan, bukit pasir, dan padang rumput terbuka. Di pusatnya berdiri Museum Kröller-Müller, rumah bagi koleksi karya Vincent van Gogh terbesar kedua. Berikutnya masuklah ke dunia fantasi di Efteling, taman hiburan tertua di Belanda. Dibuka pada tahun 1952, bahkan lebih dulu daripada Disneyland di California. Efteling memadukan dongeng, arsitektur magis, dan wahana klasik, menarik jutaan pengunjung setiap tahun. Terakhir, di jantung Amsterdam, istana kerajaan di Dam Square membuka aula-aula megahnya untuk umum. Dulu sebuah balai kota, kini menjadi tempat upacara kerajaan dan kunjungan kenegaraan, memantulkan warisan dan kemegahan Belanda. Namun Belanda bukan hanya membangun keindahan, Belanda juga merayakannya. Berikutnya, kita jelajahi festival-festival yang mewarnai setiap musim. Hari Raja dirayakan pada tanggal 27 April, adalah festival nasional terbesar di Belanda. Dari Amsterdam hingga desa-desa kecil, jalanan berubah menjadi pasar terbuka,
musik memenuhi alun-alun dan kerumunan mengenakan warna oranye untuk menghormati wangsa oranye. Setiap hari Jumat dari bulan April hingga bulan September, kota Alkmaar menggelar pasar kejunya yang terkenal. Para pengangkut keju berkostum tradisional membawa roda-roda keju seberat 30 hingga 40 pon di atas usungan kayu melintasi alun-alun, salah satu tradisi paling ikonik di negara ini. Pada pertengahan bulan April, Blumencorso Bollenstreek, parade bunga terbesar di Eropa, menempuh jarak 26 mil dari Noordwijk ke Haarlem, menampilkan kereta hias raksasa yang seluruhnya tersusun dari tulip, hyacinth, dan daffodil. Dari bulan Maret hingga bulan Mei, lebih dari 7 juta bunga bermekaran di Taman Keukenhof di Lisse, menjadikannya salah satu daya tarik musim semi paling ramai dikunjungi di Eropa. Dan sekali setiap 5 tahun, Sail Amsterdam memenuhi pelabuhan ibu kota dengan ratusan kapal bersejarah, mengubah kanal menjadi festival terapung yang megah. Edisi berikutnya dijadwalkan pada bulan Agustus tahun 2025. Di Belanda, istilah coffee shop biasanya bukan berarti tempat minum kopi. Kalau kamu mencari espresso atau cappuccino yang benar-benar enak, kamu sebaiknya pergi ke kafe tradisional. Di sini, kopi lebih dari sekadar minuman. Ini adalah ritual sosial. Mengundang seseorang mampir untuk ngopi adalah gestur yang bermakna, dan sering disajikan dengan tepat satu kuah kecil. Tradisi yang sudah melekat kuat dalam keramahan orang Belanda. Mau kopi hitam yang dikenal sebagai zwart atau versi yang lebih ringan dengan susu, kopi dinikmati sepanjang hari. Mulai dari rapat kantor sampai kunjungan ulang tahun, kopi selalu ada di meja. Rata-rata, setiap orang di Belanda minum sekitar 4 cangkir kopi sehari, yang jika dikumpulkan menjadi kira-kira 18,5 pon per tahun. Ini menempatkan orang Belanda di antara 5 negara dengan konsumsi kopi tertinggi di dunia. Dan berbeda dengan budaya serba cepat, ambil lalu pergi di Amerika Serikat, orang Belanda cenderung melambat. Mereka sering duduk santai di teras luar ruangan, bahkan saat cuaca dingin. Untuk merayakan keahlian ini, kota-kota seperti Amsterdam dan Rotterdam mengadakan festival kopi, yang setiap tahun menarik ribuan barista dan pecinta kopi. Acara-acara ini menonjolkan seni di balik setiap cangkir, membuat budaya kopi Belanda terasa sekaya rasa kopinya sendiri. Lalu apa yang paling pas dipadukan dengan kopi? Makanan rumahan khas Belanda. Dari waffle karamel sampai camilan gorengan, ini yang sebaik kamu coba duluan. Walau kuliner Belanda tidak terkenal dengan teknik yang rumit, masakannya penuh rasa nyaman dan punya karakter. Salah satu camilan paling dicintai di negara ini adalah stroopwafel. 2 waffle tipis berisi sirup karamel yang kaya. Banyak orang meletakkannya di atas cangkir kopi panas supaya uapnya melunakkan isiannya dan kamu bisa menggigitnya hangat-hangat. Kalau mau yang lebih berani, coba herring atau ikan haring mentah yang disajikan dengan bawang cincang dan acar. Biasanya dimakan dengan cara tradisional, yaitu memegang ikannya dari ekor, lalu menggigitnya. Lalu ada bitterballen. Camilan keemasan yang digoreng ini berisi ragut daging sapi yang lembut, dan biasanya disajikan dengan mustard yang tidak terlalu pedas. Paling cocok ditemani minuman dingin dan jadi menu wajib di kafe-kafe Belanda. Buat pencinta dessert, poffertjes wajib masuk daftar. Pancake kecil yang empuk ini diberi mentega dan gula bubuk dan sangat populer di pasar serta festival musim dingin. Saat bulan-bulan lebih dingin, warga lokal memilih erutensoep, sup kacang polong kental yang penuh sayuran dan irisan rookworst atau sosis asap. Rasanya kaya, mengenyangkan, dan memang dibuat untuk musim dingin. Dan terakhir, klasik Belanda, apel tart. Pai apel tebal ini sering disajikan dengan krim kocok, jadi favorit di kafe dan meja makan keluarga di seluruh negeri. Kamu sudah pernah dengar jembatan untuk manusia, tapi bagaimana dengan jembatan yang dibuat khusus untuk hewan? Belanda juga punya, dan ukuran biasa besar. Sejak awal dekade 1980-an, negara ini memimpin dalam pembangunan ecoducts atau jembatan hijau yang memungkinkan hewan menyeberangi jalan tol dengan aman. Hingga tahun 2025, lebih dari 600 lintasan ekologis telah dibangun, termasuk jembatan, terowongan, dan jalur bawah tanah, lebih banyak daripada negara manapun. Salah satu contoh paling mengesankan adalah Natuurbrug Zanderij Kruilo dekat Hilversum. Panjangnya hampir setengah mil, dan ini termasuk salah satu lintasan satwa terbesar di Eropa yang menghubungkan 2 cagar alam utama. Ini bukan sekadar jembatan, melainkan ekosistem hidup, lengkap dengan pepohonan, rumput, dan aliran air,
sehingga rusa, rubah, luwak, dan hewan lain bisa bergerak bebas. Lintasan ini dibuat kedap suara dan dibangun tanpa pencahayaan buatan, agar gangguan bisa diminimalkan. Terowongan yang lebih kecil dirancang khusus untuk katak, kura-kura, dan ular, agar mereka bisa bermigrasi dengan aman saat musim berkembang biak. Setiap lintasan membutuhkan biaya antara 1,1 juta hingga 5,5 juta dolar, tetapi nilai lingkungan jangka panjangnya sangat besar. Dengan memadukan rekayasa dan ekologi, Belanda telah menetapkan standar global untuk desain berkelanjutan. Menurut kamu, apakah setiap negara sebaiknya membangun jembatan untuk hewan? Atau ini hanya sesuatu yang bisa diwujudkan oleh Belanda? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa berlangganan, serta ikuti kanal ini untuk menemukan lebih banyak cerita menarik. Kalau Paris dikenal sebagai kota cahaya, Amsterdam sering dianggap sebagai kota kebebasan dan gaya hidup santai. Jalanan berbatu berkelok di sepanjang kanal yang tenang, tempat lebih dari 2.500 rumah perahu berlabuh, menambah warna pada kehidupan sehari-hari. Amsterdam juga punya beberapa rumah tersempit di dunia. Ada yang lebarnya sedikit lebih dari 3 kaki. Awalnya dibangun untuk menghindari pajak properti yang tinggi berdasarkan lebar bangunan menghadap kanal. Contoh nyata kecerdikan orang Belanda dan seni hidup ringkas. Sekarang, mari bicara soal transportasi. Sepeda adalah rajanya Amsterdam. Dengan lebih dari 23 juta sepeda untuk 17 juta orang, bersepeda memang cara Belanda bergerak. Kamu akan melihat semua orang, mahasiswa, profesional, bahkan yang berusia 80 tahun, melaju di jalanan. Dan ya, bahkan di musim dingin, bukan hal aneh melihat warga lokal memakai celana pendek. Ini sebagian karena praktis, sebagian karena kebanggaan. Saat siang, Amsterdam ramai dengan pasar loak, kafe terbuka, dan jembatan-jembatan yang dipenuhi bunga. Setelah matahari terbenam, suasananya berubah. Pantulan lampu warna-warni berkilau di permukaan kanal, jalanan dipenuhi musik dan bar, serta energi khas Belanda yang terasa santai, tetapi tidak pernah membosankan. Sekilas, Belanda mungkin terlihat kecil. Dengan luas sedikit di atas 16.000 mil persegi, negara ini lebih kecil daripada negara bagian West Virginia di Amerika Serikat. Namun, meski ukurannya mungil, Belanda termasuk salah satu negara paling maju dan berpikiran progresif di dunia. Banyak dari keberhasilan itu datang dari cara orang Belanda mengelola lahannya. Dengan hampir 30% wilayah berada di bawah permukaan laut, Belanda membangun salah satu sistem perlindungan banjir paling canggih di dunia, Delta Works. Sering dijuluki keajaiban ke-8 dunia modern, jaringan bendungan dan penghalang ini melindungi jutaan orang dari naiknya permukaan laut. Iklimnya sejuk sepanjang tahun, dengan suhu musim dingin sekitar 32 derajat Fahrenheit, dan rata-rata musim panas mendekati 68 derajat Fahrenheit, pas sekali untuk menjelajah dengan sepeda atau perahu. Pada tahun 2025, jumlah penduduk diperkirakan melampaui 18,3 juta jiwa. Walau sebagian besar warganya berlatar belakang Belanda, komunitas dari Indonesia, Suriname, dan Turki menambah warna keragaman budaya. Bahasa resminya adalah bahasa Belanda, tetapi lebih dari 90% penduduknya bisa berbahasa Inggris, menjadikan Belanda negara dengan kemampuan bahasa Inggris tertinggi di Eropa daratan. Sebuah keuntungan besar bagi para pengunjung. Secara ekonomi, negara ini memimpin dalam transportasi, inovasi berkelanjutan, dan pertanian berteknologi tinggi. Intinya ada pelabuhan Rotterdam, pelabuhan laut terbesar di Eropa dan pusat penting perdagangan global. Dan di luar efisiensi serta infrastruktur, ada satu kata yang mendefinisikan hidup orang Belanda. Anda akan mendengarnya di mana-mana, tapi maknanya tidak pernah benar-benar bisa diterjemahkan. Nah, ini yang benar-benar khas Belanda, kata gezellig. Tidak ada terjemahan langsung dalam bahasa Inggris, tetapi kata ini memadukan kehangatan, kedekatan, rasa nyaman, dan kegembiraan dalam satu gagasan. Dan ya, kata itu sangat pas menggambarkan cara hidup orang Belanda. Sebuah tempat bisa terasa gezellig. Begitu juga sebuah momen. Entah itu berbagi kopi di kafe yang lampunya temaram, mengobrol dengan teman, atau sekadar menikmati hening bersama, orang Belanda akan tersenyum dan berkata, betapa gezellig. Rasa gezelligheid ini mengakar kuat. Di kafe-kafe coklat tradisional, bar-bar bersejarah Amsterdam dengan interior kayu gelap, nuansa ini sudah membentuk keseharian selama berabad-abad. Dari kakek nenek sampai pasangan muda, semua orang mencari perasaan ini setiap hari.
Jika konsep Denmark Hygge cenderung ke suasana menyendiri dan tenang, Gezelligheid berpusat pada koneksi antar manusia. Ulang tahun, makan malam dengan teman, atau Sabtu santai di rumah, semuanya bermuara pada satu pertanyaan. Apakah itu gezellig? Kalau jawabannya ya, itulah yang dianggap orang Belanda sebagai kebahagiaan sejati. Dan kalau semua ini terdengar seperti mimpi, sebenarnya berapa biaya hidup di sini? Anda mungkin akan terkejut karena gaya hidup Belanda ternyata cukup terjangkau. Pada tahun 2025, rata-rata biaya hidup bulanan di Belanda untuk satu orang berkisar sekitar 2.200 hingga 2.700 dolar Amerika Serikat, tergantung kotanya. Menyewa studio di pusat Amsterdam atau Rotterdam biasanya berharga sekitar 1.200 hingga 1.600 dolar Amerika Serikat. Sementara di area pinggiran lebih mendekati 900 hingga 1.200 dolar Amerika Serikat. Biaya utilitas, termasuk listrik, air, pemanas, dan layanan pembuangan sampah, umumnya berada di kisaran 160 hingga 280 dolar Amerika Serikat. Internet berkecepatan tinggi sekitar 40 hingga 60 dolar Amerika Serikat per bulan, dengan jaringan yang andal bahkan di daerah pedesaan. Makan sederhana di restoran berkisar sekitar 15 dolar Amerika Serikat, dan belanja bahan makanan bulanan rata-rata 250 hingga 350 dolar Amerika Serikat. Tiket transportasi umum berkisar 3 hingga 4 dolar Amerika Serikat, atau 80 hingga 110 dolar Amerika Serikat untuk kartu bulanan. Keanggotaan gym berkisar 35 hingga 60 dolar Amerika Serikat. Sementara kunjungan dokter gigi dasar biasanya sekitar 80 hingga 120 dolar Amerika Serikat. Secara keseluruhan, hidup di Belanda sekitar 10 hingga 15% lebih murah dibanding banyak negara di Eropa Barat, dan hingga 25% lebih rendah biayanya daripada kota-kota besar di Amerika Serikat. Saya harap kamu menikmati video hari ini. Jika iya, jangan lupa klik tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten yang lebih baik lagi. Pastikan kamu menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin kamu akan menyukainya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang negara mana yang ingin kamu lihat kami jelajahi selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.